Seperti apa Bang persidangan? Alhamdulillah, saya malam hari ini banyak WA masuk. Saya benar-benar dijinakkan oleh pawang. Pak Ketua Umum, Pak Zekrin Boykanu, Pak Sekjen, Pak Ade Dermawan. Saya dengan Pak Lecu nih kan, siap. Kami diminta untuk mengontrol dan bicara. 10 tahun saya beracara, baru kali ini saya begitu shock. Dan alhamdulillah semua terangkai dengan baik. Nah, itu satu. Tanggal 20 saya dengan Adinda Firdaus ya. Saya terutama terdakwa akan datang dengan baik-baik, tidak ada kerusuhan. Dan kalau ada yang mengganggu jalannya sidang dan atau membuat kekacauan, tangkap. Kan begitu Pak Ketum ya. Dan saya terima kasih Ketua Umum DPN Pradi dan tim. Berdasarkan sidang etik kemarin ada Pak Sekjen, ada Pak Irjen Pol, Pak Anjar, ada Pak Silvester, dan ada juga dari Ketua Banten, Pak Hendra juga diperintahkan untuk memantau jalannya sidang. 2 orang diutus. Dari MK juga saya dengar, dari KY juga saya dengar turun, beberapa media live, dan kami insya Allah akan mengungkap apa yang kami punya. Saya tetap berharap persidangan ini live dan terbuka untuk umum. Dan ini saya pastikan tidak ada yang namanya video porno. Ya Bu Ida ya, sini Bu Ida. Sini. Tidak ada yang namanya video porno. Tidak ada foto-foto yang bugil. Kita hanya akan membuktikan bahwa satu, saya tidak melakukan yang namanya pencemaran. Berdasarkan apa? Berdasarkan fakta yang saya punya. Kita mau uji itu. Nah, perkara ada sesuatu yang berbeda, nanti akan dilihat. Foto yang tampil pun sudah diblur. Itu sudah diposisikan dengan baik oleh Ketua Tim, Bung Lecu, kemudian Sekretaris Tim, Saudara Rahmat. Saya kira itu posisinya. Nah, terkait dengan bagaimana di sidang ke depannya, itu Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Seperti apa nih untuk sidang ke depannya? Karena kan kemarin sempat dikatakan bahwa Bang Rasman harus meminta maaf juga nih Pak. Ya, di ruang sidang juga. Ini seperti apa nih Bapak? Sudah ada niatan untuk besok sendiri? Ya, supaya teman-teman tahu bahwa setelah ada di sidang kode etik, kita sudah perintahkan kepada Bang Rasman untuk melakukan, dan beliau sudah lakukan bersama Pak Lecu. Saya kira permintaan maaf sudah dilakukan, proses yang kita minta sudah dilakukan, tinggal kita tunggu respon dari Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Ambon maupun Banten ya. Nah, khusus tanggal 20 ini kita sudah perintahkan juga kepada perwakilan DPN Pradi 1 akan hadir untuk mengawasi, melihat kondisi yang ada di lapangan, di persidangan. Kita perintahkan bahwa tidak boleh ada yang macam-macam, hanya satu macam, yaitu tertib. Saya sudah minta kepada Bang Rasman sama tim hukumnya supaya tertib sesuai dengan prosedur persidangan, menunjukkan bahwa sidang kode etik itu berfungsi dengan baik. Kita juga pengen supaya Bang Rasman malam ini, kalau Anda lihat, begitu tenang, begitu menyejukkan, dan saya berharap ini akan terjadi pada tanggal 20. Apapun kewenangan hakim, itu semua kita akan hormati. Dan seterusnya akan tenang saya Pak Ketum. Ya, siap. Ya, Pak Sekjen, tambahin Pak Sekjen. Intinya putusan sudah keluar, sudah selesai disusun oleh tim pencatat kita. Kalau di pengadilan namanya Panitra. Ini sudah, itu nanti kita bagikan kepada media putusannya, bahwa biar dibaca sama masyarakat Indonesia. Seperti apa sih putusan Dewan Etik itu? Putusan Dewan Etik itu apakah super ketat atau enggak? Jadi enggak boleh kita memecat dengan cara-cara yang, maaf, saya tidak berhak mengomentari organisasi lain dengan organisasi yang lain, advokat yang lain ataupun advokat yang lain. Kenapa? Seperti kata Bang Oto, mengomentari seorang yang namanya rekan sejawat bahwa dia melanggar etik, itu adalah pelanggaran etik. Iya. Ya, jadi seperti apa super ketatnya? Silahkan dibaca nanti di putusan. Itulah tata cara pemeriksaan yang kita lakukan, bahwa memang harus dijatuhkan hukuman baik
secara media maupun tertulis. Dan itu sudah kita akan sampaikan nanti dekat hari ini, kalau bukan besok atau lusa, kita akan kirimkan kepada Mahkamah Agung. Bila memang Mahkamah Agung punya pendapat lain dalam penetapan itu, maka dia boleh mengkoreksi putusan Dewan Kehormatan, kemudian diproses lagi di peradilan etik yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung, seperti di Belanda. Pemecatan seorang advokat di Belanda itu super ketat. Bahkan bisa 2 kali sidang. Sidang etik dilakukan, kemudian Mahkamah Agungnya lagi menyidangkan mereka. Nah, kalau kita mengadopsi hukum Belanda, maka itu bisa dilakukan. Contoh Frederik Teven, bukan Frederik Yunandi ya, Frederik Teven. Frederik Teven itu, Teven ini dijatuhi hukuman dikarenakan dia menerima uang dari kliennya, tetapi dia tidak mengerjakan tugasnya dan melakukan pembelaan hukum. Oke? Nah, kemudian dia diajukan oleh kliennya, dilaporkan, kemudian disidangkan etik, dan setelah sidang etik itu dilakukan, untuk menguji itu bahwa di situ rekomendasi pemecatan, tetapi tidak semerta-merta subasnya atau sumpahnya itu dicabut oleh Mahkamah Agung pada saat itu. Mahkamah Agung bersikup tegang bahwa tunggu dulu, masuk dulu tuh Dewan Etik. Nah, masuklah Dewan Etik ini suratnya kepada Mahkamah Agung. Nah, di Mahkamah Agung diuji lagi, disidangkan lagi dia untuk dibuktikan lagi pelanggarannya. Itu yang terjadi. Hierarkinya seperti itu. Nah, tidak sangat super ketat sama dengan penerimaannya. Pradi Bersatu itu mengadopsi Undang-Undang 18 tata caranya. Jadi tidak mudah menjadi advokat di Pradi Bersatu. Karena saya sendiri yang memberikan juga soal multiple choice-nya. Itu tidak gampang. Saya memang bikinnya memang agak sulit. Pasti sulit, bukan sulit lagi, pasti sulit. Nah, itu saya merancang. Jadi tidak mudah juga kita mencetak advokat. Bahwa begitu dia masuk, dia PKPA, terus upahnya gampang lulus. Di Pradi Bersatu cukup ketat. Dan pemecatan pun seperti itu. Baik, bentar. Ini masalah saya kan, Bung Firdaus juga ini. Anak ini juga semua, Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Ayo, Pak Ketum, silakan Pak Ketum. Pak Doni, ayo sini ada. Nah, gantian, jangan dikira ini dominan Pradi Bersatu, bukan? Ya, jadi besok kami akan ke Pengadilan Tinggi Banten bersama Bang Firdaus, bersama organisasi. Kami akan menyampaikan surat permohonan maaf dan juga permohonan dari organisasi untuk dikeluarkan SK pembatalan pembekuan. Seperti tadi di itu disampaikan bahwa munculnya pembekuan karena ada permohonan dari organisasi sebelumnya. Maka organisasi yang sekarang memohon untuk dibatalkan atau dicabut pembekuannya. Secara ya. Ya, jadi untuk Fradi BP sendiri sudah terdaftar di Kemenkumham April 2024 dan pendirinya adalah lawyer semua, KSP-nya lawyer semua, merupakan organisasi advokat, di dalamnya juga mewadai para legal. Jadi tidak ada masalah mengenai itu. Tidak ada masalah dengan legalitas dan ya. Sudah digunakan. Jangan besok berkembang isu di luar. KTA kami dan digunakan sedang di mana-mana. Dan ahunya ada ya? Ada ahunya, SK Kemenkumhamnya ada. Yang bertanya, jadi gini, kalau mau buka-bukaan SK Kemenkumham, ayo OA mana yang belum punya SK Kemenkumham? Kita punya SK Kemenkumham resmi, terdaftar ya. Jadi jangan malah menyimpang lagi topiknya. Jadi ini kita mengawal kejadian yang extraordinary. Pertama kali di Indonesia terjadi pembekuan pers. Dan menurut kami ini merupakan pelemahan terhadap profesi kami advokat, terhadap officio nobile sebagai penegak hukum. Menurut kami tindakan ini melemahkan profesi kami. Makanya kami speak up, kami organisasi pertama yang menentang pembekuan bersifat ini. Satu lagi yang ingin kami sampaikan adalah mekanisme munculnya hukuman pembekuan ini tidak terbuka menurut kami, tidak transparan. Maaf, dalam persidangan ada 3 hakim biasanya, bisa dissenting opinion. Nah ini berapa hakim yang menentukan munculnya keputusan pembekuan? Kami nggak tahu sepihak aja keluar pembekuan. Bagaimana mekanismenya? Ada berapa yang menyidangkan sampai mengambil keputusan pembekuan ini? Itu yang kami pertanyakan sebagai organisasi sebenarnya. Pak Doni, atas dasar apa ketika akhirnya Pak Doni ingin tetap menetapkan seorang Bapak Firdaus tetap di... Ya, sesuai undang-undang advokat, bahwa yang mengangkat adalah
organisasi yang berhak memberhentikan adalah Dewan Kehormatan sesuai undang-undang. Setelah dia dipanggil dan berhak membela diri dulu. Nah, makanya nanti kami sudah membuat surat resmi dari DPP, suratnya sudah kami jatuhkan ke kantor beliau. Kalau nggak ada perubahan, Rabu malam kami ada sidang etik. Bang Rasman, kembali lagi sama Bang Rasman. Ketika akhirnya, apa yang akhirnya Bang Rasman bisa nanti membuktikan ketika tanggal 20 sidang nanti Bang Rasman tidak berulah, maaf ya Bang, tidak berulah lagi yang tadi dibilang sama dengan Pak Bapak, tidak berulah lagi, terus tidak akan, kalau misalkan sidang itu masih kekeh dari pengadilan tertutup, seperti apa? Itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan. Tapi yang pasti saya sudah diberi gambaran singkat oleh Ketua Umum Pradi Bersatu bahwa diperintahkan untuk taat azas, taat aturannya. Adinda ya, berdasarkan kita akan begitu. Jadi perintah Ketum Pradi Bersatu dan Sekjen Dewan Etik bersetuju dengan perintah dari Feradi ya, WPI. Jadi gini, kita nggak boleh mengomentari organisasi orang. Itu tadi keliru adik saya itu, Fitra, nggak boleh. Kalau dia tidak legal, dia nggak mungkin menerima itu. Dan kalau ada yang tidak legal, kemudian dia melakukan sesuatu yang ilegal, artinya ada pelanggaran hukum. Dia juga tahu konsekuensinya gitu. Jadi saya kira ini nggak usah diperpanjang. Nah kemudian tentang tanggal 20, ya kita pertama berharap terbuka, kemudian lain. Nah kalau tidak, ya terserah majelis. Terserah majelis. Saya kan sudah menyuarakan. Dan malam ini saya berbicara smooth sekali, membuktikan bahwa Rasman itu bisa semua, ya, bisa solve, ibaratnya soft landing kalau pesawat. Dan kalau bisa nggak ada apa-apa. Jadi Adinda Firdaus juga agak sedikit emosi, setelah itu salaman kok, nggak ada apa-apa. Dan Adinda Firdaus sudah pasti tahu lah ya. Tapi yang saya mau katakan, dikawal kasus ini. Jangan sampai nanti, ini kan ada laporan di Barreskrim, jangan tiba-tiba lagi itu muncul masalah. Ini kan akibat ketidaknyamanan, ketidakpuasan akumulasi yang dari awal sampai akhir. Bayangkan, kita berharap di Barreskrim waktu itu, atau kita duga enggak. Begitu juga dengan, tahu 34 bulan langsung pengadilan baru masuk pengadilan. 34 bulan, hampir 3 tahun. Sidang pertama 2-3. Saya sangat shock. Sidang 4 tiba-tiba. Jadi saya harap seperti yang disampaikan Prof. Marwarar tadi bahwa hakim harus bisa betul-betul menjaga sidang. Sedangkan konteks yang dilaporkan ke kami di Barreskrim, kalau undang-undang belum diatur, maka tidak boleh orang yang bisa dipidana dengan undang-undang itu. Kalau itu adalah pelanggaran umum, ya kan pidana umum, pidana biasa, maka yang melaporkan itu adalah ketua majelis, bukan lembaga. Kalau udah bawa lembaga, namanya contempt of court. Kalau contempt of court, maka harus mengacu pada undang-undang contempt of court. Dan dalam peraturan pemerintah dikritik wajar, nggak boleh baper. Ya. Kemudian kami tidak menghina institusi. Kami bicara oknum loh. Saya bilang hakim juga banyak. Saya ada itu rekamannya. Hakim juga banyak yang korupsi. Nah, jaksa juga, polisi juga, KPK bahkan ketua KPK. Jadi tersangka sekarang. Kami juga pengacara, apalagi. Jadi saya kira kasus ini benar-benar sebuah pemahaman hukum baru. Nah, yang kami ingin sampaikan bahwa Hotman, sekali lagi Hotman, kau ini jangan bicara di medsos, karena itu one way communication. Kau kalau jago debat supaya kita ada feedback, itu loh. Feedback bos, feedback. Jangan tukang nyinyir. Bini aku kau nyinyirin, bini aku kau nyinyirin, bini kau lah. Saya gini ya, saya berani dandani istrimu dengan istri-istri saya di juri, dikasih nilai, kasih juri yang independen. Ya, dari sisi mana? Bukan, kan dia bahas istri saya. Dia bahas istri saya, istri si Rasman. Kenapa dibawa-bawa istri saya? Hanya orang bodoh, hanya istri yang bodoh, hanya istri yang tolol yang tidak memberi dukungan kepada suaminya. Tapi istri ini yang mendukung ini pun tidak ada menghujat-hujat orang. Jadi kalau ribut kenapa rumahnya? Kalau mengacu pada undang-undang contempt of court,
semua yang ada di persidangan itu diperiksa. Termasuk jaksa yang dorong-dorong, termasuk yang teriak-teriak. Hotman bilang begini, dia bilang, si Rasman kan sudah mempersiapkan, ada TikTok, live, bisa diperiksa oleh Bareskrim siapa yang live pada waktu itu. Sampai hari ini saya tidak punya TikTok, Bu Ade tidak punya TikTok, apalagi Bu Eli, nggak sempat dia mikirin itu. Jadi diperiksa, yang teriak-teriak itu, oh, itu juga rekam, itu juga diperiksa dong. Jadi ini tidak serta-merta dialihkan ke kami. Cuma oke lah, sekarang kami udah minta maaf, kalau salah kita bersih maafan. Pendapat hukum ini saya sampaikan dari beberapa profesor. Ya, kalau itu dianggap sebuah pelanggaran, maka masuknya di pidana biasa. Tapi buktikan dulu kekerasannya. Kekerasan pakai apa? Emang ada saya tendang orang? Fisik tuh ke orangnya loh. Kan ke meja begini itu dua pengancaman. Apalah daya saya? Buktinya, sidang dibuka, kemudian diskors, kemudian masuk lagi hakim, kemudian diperintahkan kami tertib. Oke, saya balik ke kursi saya terdakwa. Iklim hakim duduk kursi terdakwa, semua penasihat hukum duduk, dan akhirnya diputuskan diskors. Jadi tidak ada di situ yang namanya tidak dilakukan persidangan, diskors. Tapi kalau kami lempar, kami kejar, terancam jiwa ketua majelis, kemudian menyebabkan tidak jadi sidang, ketakutan, itu baru. Tuh, yang kedua, di MK pengunjung sidang 2014 pimpinan sidangnya itu Pak Hamdan Zulfa, kursi dilempar, meja rusak. Nggak pernah kami dengar ada contempt of court. Nikita Mirzani dia lempar mic, dia ini nggak ada contempt of court. Ada hakim di Banyuwangi yang dikejar sama terdakwa. Kenapa? Jadi HPH kok bilang baru pertama kali? Kau tuh kebanyakan kebanyakan teknik, kebanyakan aspri, kebanyakan ini. Bisa pula dibilang 335. Kau nggak yakin bisa memenjarakan saya kan? Makanya kau bawa-bawa, kau saksi, kok mengkerucutkan 4 nama, lucu. Yang harus memeriksa itu penyidik. Kau saksi ceritakan, tapi yang pasti setelah saya pegang bahunya, dia dibawa keluar, dia berada di luar, dia tidak menyaksikan kejadian itu. Jadi kalau dia memberi keterangan palsu, kami kejar. Nah, kemudian invisible hand, tolong ya. Ini sudah masuk ke saya, ini yang bekerja, ini di belakangnya. Nah, saya ini kader Gerindra 2014. Ya, caleg, resmi. Yang kedua, saya adalah tim, termasuk di DKPP. Ada di detik, semua orang tahu. Jadi tidak usah membranding dirimu. Siapkan saja mentalmu, jaga ringmu 3 itu yang udah dipasang, supaya kau bersiap-siap. Saya akan buktikan bahwa perbuatanmu itu ada. Yang disampaikan Iklim Hakim itu ada. Pengakuan Iklim Hakim itu ada. Nah, silakan kau bantah. Kenapa kau takut menggiring sana sini? Itu saja, ya. Cukup. Tapi abang tanya, kenapa sudah laporin dari abang gitu ya, abang udah tenang gitu. Akhirnya apa yang membuat abang akhirnya sekarang lebih tenang gitu? Saya ketemu suhu. Saya ibarat singa yang dijinakkan oleh sekjen, oleh ketum. Ya, good. Ya. Itu yang membuat abang, Pak Sekjen ya. itu yang membuat abang tenang ya bang. Yang kemarin di MA udah di ini belum bang? Makasih ya. Itu yang membuat abang tenang ya bang. Pak Ketum, terima kasih ya Pak Ketum. Membuat abang tenang ya bang. Akhirnya abang bisa sedikit menurunkan egonya abang, emosinya abang. Nggak ada saya ego, jangan dong bilang-bilang ego. Nggak, dalam arti Itu mic-nya udah diambil nggak sama apa tadi? udah bang. Bukan yang situ tadi. Mana sih? Yang saya pasangin. Kemis apa? Bukan yang saya pasangin ke ketum. Diambil. Udah kamu minta? Ah. Oke bang, akhirnya abang sedikit mungkin agak lembut sekarang. Apa sih bang? Sebenarnya saya punya ajudan, punya sopir, baik di Medan, baik di Jakarta, baik di kampung saya, ya. Saya punya pembantu rumah tangga, saya punya OB di kantor 9 tahun, 8 tahun. Saya nggak seperti itu. Mungkin, makanya Reza Indragiri, abang saya, teman saya kirim ke saya, Rasman ini apakah pemarah karena ada sesuatu? Jawabnya saya sehat walafiat. Tapi dalam teori komunikasi yang saya pelajari, nah ini kalau orang mengerti, 1, public speaking masih mantap. Yang kedua,
lawan bicaramu harus fokus ke kau ketika kau berbicara. Itu caranya. Kalau dulu saya berpenampilan slow, nggak bakal didengar, bos. Sekarang saya nggak perlu teriak-teriak, saya ngomong ini kalian dengar. Nah, tapi ingat, kalau ada yang tidak benar, kan berarti saya nggak bisa marah juga saya. Tapi mungkin tempatnya berbeda. Jadi saya kira itu. Bang, thank you. Bang, kemarin yang dari MA itu udah ada respon belum sih, Bang? Oke, padahal Yang kenapa? MA. 15 Juli 2022. Sementara kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025. Bagaimana ceritanya rujukan pemecatannya 2022, sementara kejadiannya 2025. Kalau ibarat orang, kami udah bercerai. KAI, kau udah kuceraikan. Talak 3 udah, 3 tahu? Kok sekarang aku udah pindah ke istri baru, atau suami baru, atau keluarga baru. Kenapa pula kesalahan saya sekarang? Kau bilang aku udah ceraikan dia dulu. Lucu aja. Tuh. Yang kedua, tunjukkan ke saya berita acara Dewan Etik, sidang etik terkait saya. Ada tidak? Kalau ada kalian bawa, saya laporkan kalian. Karena itu tidak ada. Yang ketiga, ini kalau kita sampaikan kan akan menampar wajah penegak hukum yang lain, terutama pengadilan. Tapi saya tidak mau ribut dengan mereka. Saya sudah minta maaf, tapi kan saya mengkoreksi. Yang ketiga, oke, saya tidak diajukan oleh KAI, tapi HAPI. Dan itu sah. Bahkan dilaporkan ke Mabes Polri kemarin. Seolah-olah saya menggunakan surat palsu dan lain-lain. Itu diperiksa, semua diperiksa. SP3. 28 Juni 2024 SP3. Clear. Apalagi 4, malah tambah lagi nih. Satu lagi. Saya ketika sidang 6 Februari 2025 adalah sebagai terdakwa, bukan sebagai lawyer. Bagaimana ceritanya saya sebagai terdakwa tapi dihukum dengan berita acara sumpah yang ada kaitannya dengan lawyer. Ini cacat-cacat ini biarlah menjadi urusan organisasi. Saya mohon sekali lagi Pak Ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi DKI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, kita ini ada perbedaan pendapat, boleh. Kami tidak bermaksud menghina. Kami melaporkan oknum hakim. Tolong jangan terkesan Mahkamah Agung baper. Saya ini tidak siapa-siapa. Saya hanya menegakkan hukum yang saya yakini. Tapi kalau kita protes pun sudah nggak boleh, ini akan bahaya. Makanya saya tunjukkan malam ini, saya sangat cool, sangat tenang, karena Rasman pun bisa tenang. Oke, cukup. Bang, yang dari MA kemarin udah ada ini belum, Bang? Oke bang. Ya, duduk dulu, Bang. Bang, yang kemarin di MA. Bang, yang kemarin di MA menyatakan udah ada ancaman bang. Mungkin bagaimana bang? soal yang di MA kemarin Syuting dulu. Bang. Kenapa? Bang Iklim Hakim katanya ada ancaman. Mungkin abang bagaimana? Ada tanggapan bang? Ancaman? Iya. Ancaman apa? Abang mengetahui hal ini atau bagaimana bang? Enggak, ancaman Dari tadi mantan suaminya Mantan bilang suami katanya menyatakan. ada ancaman dari Iklim Hakim itu, Bang. Iklim Hakim mendapatkan ancaman, Ancaman. gitu. Abang kira-kira menanggapi hal ini bagaimana? Tahu dari nggak mungkin? suaminya. Mantan Emang suami. udah nikah dia. Mantan suaminya Oh, berarti- tadi menanggapi. Tunggu dulu. Berarti abang tidak Mantan mengetahui kalau suaminya dia baru ketemu saya loh, sebulan yang lalu. Yang datang ke Kementerian PPA. Saya kenal itu, kalau nggak salah namanya Hendri. Hendri. Andre bang. Andre Mungkin itu teman saya. bagaimana pertemuannya terakhir kali bang? Dia bilang Waktu itu kami ada pernyataan sikap karena ada seorang PNS di Papua yang bersumpah kepada istrinya dengan cara menginjak Al-Quran. Nah di situ saya ketemu dia. Ada Adinda Herwanto, ada Adinda Sunan Kalijaga, ada Andre. Kami ngobrol baik-baik. Jadi kalau dia bilang ada ancaman, maksudnya setelah sidang itu Iya bang, saat ada ini WA, telepon diterima. apa semua. Saya pastikan 1.000.000% tidak ada yang mengancam dia. Yang mengancam dia ketakutan dia. Takut terbongkar kelakuan dia, itu aja itu yang ngancam dia. Yang ngancam dia itu adalah perbuatan dia. Nah, makanya dia mungkin berpikir, oh Rasman dengan Hotman, kan saya bilang tidak segala-galanya kan. Ada orang yang takut ribut,
ada orang yang takut bermasalah. Tapi ada juga orang yang berani ribut kalau dia benar. Ada juga orang yang berani berkata benar walaupun itu menimbulkan keributan. Tapi keributan yang mana yang terukur? Kan saya pernah bilang sama kalian, saya ini pengagum para tokoh-tokoh dunia. Ya, Saddam Hussein, saya pelajari karakternya, Muammar Gaddafi, Mahathir Muhammad. Benaran ini Bu Eli ini, benar nggak? Sampai saya buat satu buku terkait dengan Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim yang dipenjara 24 tahun, Nelson Mandela. Ini bukan bohong. Dan di Indonesia yang saya kagumi salah satunya adalah Dr. Barudin Loba. Apa kata Barudin Loba? Banyak orang yang salah jalan dan mereka bersenang-senang dengan kesalahan. Kenapa? Karena mereka bersama orang-orang yang salah. Karena itu beranilah berkata benar walaupun engkau sendiri. Saya menyampaikan ini sendirian. Tapi sekarang mulai banyak yang support. Alhamdulillah. Saya ini keributan antara saya dengan Hotman. Urusan iklim makin. Hotman tidak pernah mau membuka logika pikirannya. Kira-kira kalau Hotman berpikir, mungkin tidak iklim makin ini mengirim sesuatu ke saya chattingan, bukti-bukti dan bercerita di Kementerian PPA. Kalau bukan ada sesuatu dengan Hotman. Iya dong. Kemudian kalau saya tidak menjadi kuasa dari Iklima, kenapa waktu preskon Iklima tidak bersuara? Bukankah Iklima Kim di situ menyetujui? Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan sampai di titik ini kalau tidak ada bukti. Dan itu sudah saya akan pengacara saya. Harusnya di Mabes Polri sudah cukup poin ini. Itulah yang saya kecewa. Nah, jangan sampai nanti kasus laporan pengadilan negeri ini akan kejadian seperti ini. Tapi saya yakin itu tidak akan terjadi. Kira-kira begitu. Oke. Tapi kata Bang Hotman, abang mau Bang, soal yang MA kemarin, Bang, sama Bang Hotman gimana Bang? Oh iya, dulu ini Bu Ade cerita dulu. Iklim Makin juga cerita ke saya malam tahun baru ada Bu Eli ya. Oh, bukan malam lebaran. Iya kan? Ini Bu Eli nih. Saya lagi itu waktu di Medan ya, Bu Ade juga udah pulang, tapi kan Bu Ade di rumahnya, aku di rumah Bu Eli. Di situ saya ditelepon malam lebaran. Dia bilang dia dari di jalan tol dikejar, ditempel mobilnya. Jerit-jerit. Sampai telepon-teleponan. Dia bilang, saya enggak, katanya saya dijamin keselamatan. Bagaimana saya menjamin keselamatan di jalan tol? Dia di mana, saya di mana? Itu berlebih-lebihan. Yang saya katakan itu, kita jaga kamu, kalau ada masalah info ke kita. Kalau dia pergi kemana-mana, jalan sana sini, emang saya apa? Saya bukan malaikat rakib dan atid yang bisa nempel kiri kanan bahu manusia. Ya Pak Ketum, terima kasih Pak Ketum. Siap Pak Ketum. Selamat malam. Tapi kata Bang Cukup Hotman, ya? kata Bang Hotman abang minta Iklimnya jadi istrinya itu bagaimana Bang? Sama saya. yang MA gimana Bang? Udah ada update belum? Yang kemarin permintaan surat itu? Kan sudah Maaf. dikirim, nanti itu tindak lanjutnya oleh Ketua Umum DPN Pradi, biar kewenangan mereka. Saya ini menunggu saja. Tapi yang pasti saya katakan 4 poin itu. Dan itu debatable. Debatable dalam pengertian ya itu sebenarnya ya kekeliruan yang mendasar. Saya orangnya fair kok. Kalau mereka memberi sanksi etik kepada Adinda Firdaus, itu sah-sah saja kalau organisasi mengusulkan. Cuma cacatnya itu di Adinda Firdaus tidak dilakukan Dewan Etik, tidak ada sidang, tidak ada berita acara sidang etik kayak saya. Nah, kalau dia di situ telaknya gitu loh. Kalau saya yang 4 poin tadi, yang mengajukan bukan KAI. Nah, kemudian Bang, Bang, kalau tapi yang laporan kata- kepada Ibu Sofia gimana Bang yang hakim? Apakah Kenapa? dilanjutkan atau memang ada update nggak? kami Yang ke- melaporkan. Itu yang ke KAI. Kami tidak akan melaporkan. Itu perintah organisasi. Perintah Ketum Dewan Etik Sekjen tidak melaporkan. 1, hakim tidak. Yang kedua, tidak melaporkan 2 orang yang mendorong saya. Cuma kalau saya diperiksa, saya ingin tahu dong, yang ini siapa, yang ini siapa, kan gitu. Jadi itu saja. Oke, thank you. Bang, kata Bang Hotman abang minta Iklimah untuk jadi istri ke-8 itu benar nggak? Udah. Bang, istri abang katanya mau dilaporin. Bang, kalau untuk ke istri yang katanya mau jadi Mau dilaporin gimana? mau dilaporin gimana Bang? Mau dilaporin karena intervensi di persidangan Bang. Siapa Mungkin yang bagaimana? melapor?
Bang Hotman. Kemungkinan akan jadi tersangka juga Hotman katanya. melapor, emang dia istri saya si Hotman. Bu Ade sama Bu Eli datang loh dua-dua waktu itu. Ada kalian apa dia Bu Eli? Eli nggak ada ngomong. Bu Ade saya dengar kok ngomong dia. Live. Iya. Pasal sampah. Terus yang dorong-dorong, yang kejar-kejaran itu termasuk jaksa itu apa namanya? Gak usah lah, jadi saya ini gini ya. Mungkin dengan ini cara Allah membuat saya satu level. Razman versus Hotman. Satara, itu cara Allah. Bentar lagi mungkin dia akan ke bawah, mudah-mudahan. Tapi saya tidak pernah berniat jahat terhadap dia. Cuma saya bilang, sejatinya petarung Hotman, kau buktikan kau tangguh dengan datamu, aku buktikan tangguh dengan dataku, bukan dengan pakai postingan dan lain-lain. Oke, cukup. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Thank you, Bang.